Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi dan meluruskan apa yang sudah dinyatakan oleh Habib Rehan Al-Ghadri hafizahullah ta'ala wa ta'ala umrah, yang mana beliau ini pernyataannya sangat mengecewakan, dan ini menunjukkan bahwa wawasan beliau di dalam bidang ilmu fikih itu masih perlu dipertanyakan. Beliau ini langsung ngegas. Ini yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Pesan kami kepada siapapun, tolong kalau ilmu itu belum cukup, jangan teriak-teriak terlebih dahulu. Belajar yang banyak, perbanyak referensi, biar apa yang kita nyatakan itu tidak membuat umat ini kebingungan. Mari kita simak terlebih dahulu video daripada Habib Rehan Al-Ghadri. Tonton sampai selesai dan kami akan menanggapinya. Mun manapi kiai sebenarnya diri Syarifah saya beni kiai asmanah, tetapi asmanah tae ada pagi kamu apa kiai karena mun kiai si ongku kiai tak bengal kuraka dek nak foto nak kustero kiai yang sebenar-benarnya kiai tidak akan pernah menyakiti anak cucu Nabi Muhammad. Kiai yang ngerti hukum syariat Nabi tidak akan pernah berani menikahi syari. Di dalam video itu sangat jelas sekali, cuma itu versi bahasa Madura. Beliau Habib Rehan Al-Ghadri menggunakan bahasa Madura. Saya orang Madura teman-teman, sehingga saya itu sangat paham apa yang beliau nyatakan. Ya walaupun kami bukan orang Madura secara tempat, karena secara tempat kami bukan orang Madura tapi orang Jawa. Hanya saja bahasa kami sehari-hari itu Madura. Oleh sebab itu kami sangat mengerti, kami sangat paham apa yang dinyatakan oleh Habib Rehan Al-Ghadri. Inti daripada pembicaraan Habib Rehan adalah kiai yang mengawini Syarifah atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW itu bukan kiai, tetapi itu tai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa Habib Rehan Al-Ghadri menyatakan kiai yang ngawini Syarifah itu bukan kiai melainkan tai? Ini bahasa seperti ini kurang ajar, biadab. Orang yang seperti inilah yang harus banyak ngaji, bukan malah ngisi kajian. Orang yang seperti ini, Habib Rehan inilah di antara yang akan merusak nama baik habaib itu sendiri. Makanya kalau kurang ilmu, ngaji dulu. Jangan ngisi di panggung. Ihfaz lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Jaga lisanmu, jaga lidahmu ketika Anda berbicara. Karena lisan ini Anda bisa celaka. Anda kalau jahil, jangan ngomong hukum fikih. Kita tahu di dalam Islam, utamanya khususnya dalam kajian fikih dari lintas 4 imam madhab, ada persoalan masalah kafa'ah. Kafa'ah atau sekufu, sepadan lah antara pasangan suami dan istri. Kami akan membacakan kitab Buyatul Mustarsyidin. Ini karya Ba'alawi, yaitu As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur Ba'alawi, punya kami terbitan Nurul Huda, tepat pada halaman 208. Masalah al-kafa'ah. Faidatun madhabul imami Malik ada mu'tibaril kafa'ati. Madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, amin ya rabbal alamin, ada mu'tibaril kafa'ah. Sama sekali madhabnya Imam Malik tidak mensyaratkan atau tidak menganggap adanya kafa'ah dalam pernikahan. Artinya apa? Syarifah kawin dengan non syarif, maka dalam madhab Imam Malik itu boleh. Ini madhab Maliki, tidak harus ada kafa'ah. Ini karya Ba'alawi sendiri. Orang yang ngikuti madhab Imam Malik silahkan. Dan dalam bidang fikih kita boleh mengikuti salah satu 4 imam mazhab ulama fikih ahli sunnah wal jamaah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata dalam mazhab Imam Malik tidak pernah menganggap kafa'ah menjadi sebuah persyaratan
atau perhitungan di dalam masalah perkawinan. Tidak ada. Ini karya Ba'alawi sendiri. Yang ada kafa'ah itu diantaranya mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Tapi perlu dicatat, kalau kita mau ngikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan harus ada kafa'ah, tapi harus dipahami dulu. Di sini dalam kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain, di sini dijelaskan oleh beliau, ini adalah karya daripada Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ini murid daripada Al-Allamah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahumallahu ta'ala rahmatal abrar. Amin ya rabbal alamin. Punya kami terbitan toko kitab Imam, halaman 106. Faslun fil kafaati. Ini fasal tentang masalah kafa'ah. Kafa'ah wahiyya mu'tabaratun fin nikahi la li sihhatihi bal li annaha haqqun lil mar'ati wal wali falahuma isqatuha. Fasal tentang masalah kafa'ah. Kafa'ah ini wahiyya mu'tabaratun fin nikah, diperhitungkan dalam nikah. Sekali lagi, kafa'ah itu kesepadanan, sepadan, serasi, cocok antara suami dan istri, cocok, alim sama-sama alim, itu namanya kafa'ah, kesepadanan. Wahiyya mu'tabaratun fin nikahi, ini diperhitungkan dalam mazhab Syafi'i dalam nikah. Ingat, la li sihhatihi, bukan untuk kesahan nikah. Bali annaha haqqun lil mar'ati wal wali, kafa'ah itu menjadi hak dari seorang calon istri maupun walinya. Falahuma isqatuha, dan untuk wali maupun mar'ah calon istri, baik syarifah maupun non syarifah, maka boleh menggugurkan kafa'ah. Artinya ketika mereka ingin menikah dengan selain syarif, dengan selain sayyid, boleh hukumnya, bukan tai. Ingat ya Habib Rehan, bukan tai. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian di dalam kitab Hasyiah I'anati Thalibin, ini ulama Syafi'iyah, karya daripada Al-Allamah Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Punya kami tepat di juz ketiga, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 554. Masalah faslun fil kafa'ah. Ini hasyiah daripada kitab ini ya, Fathul Mu'in. Ini di hasyiahnya, wahiyya mu'tabaratun fin nikahi la li sihhatihi. Jadi kafa'ah itu adalah menjadi perhitungan dalam nikah, tetapi bukan untuk kesahan nikah. Bali annaha haqqul lil mar'ati wal wali falahuma isqatuha. Qauluhu falahuma ay al mar'ati wal wali, qaulu isqatuha ay al kafa'ah. Syarifah boleh menggugurkan hak kafa'ah, walinya pun juga boleh menggugurkan kafa'ah. Sehingga kalau mereka sudah menggugurkan kafa'ah, maka ya sah-sah saja dia kawin. Artinya boleh untuk kawin dengan non syarif, boleh kawin dengan non sayyid, gitu loh. Walau kanat syarton li syiatil aqdi mutlaqon, maka disinilah masohahina idzin. Rasulullah sendiri ternyata mengawinkan putrinya dengan orang yang tidak sekufu. Ini alasannya. Nabi menikahkan putrinya dengan orang yang tidak sekufu. Kemudian memerintah Fatimah binti Qais untuk nikah dengan Usamah. Ini bukti bahwa kafa'ah itu tidak menjadi persyaratan. Apalagi ngikuti mazhab Imam Malik. Ini kalau ngikuti mazhab Syafi'i saja, itu boleh, sah. Hukumnya sah. Meskipun dalam kitab di sini ada sekelompok ulama, ada sebagian ulama, sekelompok ulama yang mengatakan itu haram hukumnya gini dan semacamnya. Tetapi kalau kita ngikuti mazhab Syafi'i enggak seperti itu, apalagi ikut Imam Malik. Oleh sebab itu, kalau tidak paham perbandingan mazhab, jangan langsung ngegas tai, kiai tai yang ngawini syarifah. Konso podul. Imam Malik itu mujtahid mutlak mustaqil, guru Imam Asy-Syafi'i. Berarti secara tidak langsung ini kan akan membawa kepada pemahaman, loh kalau begitu mazhab Imam Malik piye? Lah, kacau kan? Oleh sebab itu di dalam berbicara ilmu fikih, kita harus mondok ngaji hukum-hukum fikih dulu, ngaji kitab-kitab para ulama. Ini masih 2 kitab, 3 kitab di sini ya, 3 kitab. Kalau perlu ya kita perbandingan mazhab gitu loh.
Intinya nggak ada yang ngomong itu tai-tai, enggak ono. Apalagi seorang Habib ya. Kok bisa keluar kata-kata seperti itu? Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan andaikan sudah ada syarifah yang terlanjur kawin dengan orang biasa, itu tetap hukumnya sah. Sah, ya. Makanya hati-hati kalau ngomong untuk Habib Rehan. Habib Rehan ini lagi kan yang dulu merubah. Kami masih ingat. Habib Rehan ini juga dulu itu pernah merubah redaksi azan. Hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Itu bid'ah. Itu melanggar ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok azan dirubah hayya 'alal jihad, hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad. Ingat, Islam itu adalah berdasarkan ilmu. Ilmu. Bukan soal nasab-nasab, tidak. Artinya kalau tidak ngerti hukum-hukum fikih, sudahlah, diam aja. Diam. Ingat, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika sesuatu sudah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran sesuatu itu. Oleh sebab itu waspada di dalam berceramah, apalagi pernyataannya itu sangat luar biasa ya, sangat kurang ajar. Kok bisa keluar kata-kata kiai tai? Padahal itu hanya disebabkan minimnya ilmu. Minimnya ilmu membuat Habib Rehan ini kasar, kotor kata-katanya. Semoga beliau diberikan oleh Allah pemahaman agama Islam dengan benar secara mendetail dan mendalam, sehingga tidak gampang untuk menyalah-nyalahkan orang. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.